pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam kesempatan saya menyapa panjenengan semua di hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Biarlah dalam kehidupan kita tetap merasakan damai sejahtera di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita. Mari Injil Matius 12 pasal 43 sampai 45 pagi hari ini kita baca untuk mendasari hidup kita pada hari ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Semakin Bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau beri bagi kami, dan saat ini kami akan merenungkan bagian firman yang sudah kami baca. Beri hikmat bagi kami Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap ada di dalam kasih Tuhan, bertumbuh senantiasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati kita itu bagaikan sebuah rumah yang sebaiknya tidak dibiarkan kosong. Rumah seharusnya dihuni sedemikian rupa sehingga rumah itu akan menjadi lebih baik. Rumah yang dihuni oleh manusia pasti akan kelihatan asri, baik, bersih, dan indah. Dan sebaliknya, rumah yang dibiarkan kosong itu akan terlihat buruk, tidak teratur, kotor, bahkan bisa dihuni oleh binatang liar yang membahayakan. Nah, bagaimana keadaan rumah itu bergantung siapa yang menghuni rumah tersebut. Demikian pula hati kita manusia, sangat bergantung siapa yang bertahta di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dipakai untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Tetapi dalam kehidupan orang percaya itu terpengaruh oleh bujukan iblis, di mana di dalam kehidupannya pada akhirnya terjadi pertentangan-pertentangan yang pada akhirnya akan menolak Injil Kristus. Iblis yang pada mulanya tinggal dalam kehidupan manusia yang jahat, oleh karena pekerjaan Kristus, iblis telah diusir dari kehidupan manusia. Ya, orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika terusir dari kehidupan orang percaya oleh karena Kristus yang ada di dalam kehidupan orang percaya itu, maka iblis akan mencari tempat perhentian yang lain. Tetapi oleh karena iblis tidak puas dan tidak mendapat tempat tinggal yang menyenangkan dan yang nyaman seperti yang didapatinya di dalam kehidupan orang percaya, maka dia akan berusaha untuk kembali ke dalam hati orang yang percaya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena Kristus tidak tinggal di dalam hati orang percaya, oleh karena terlena dengan kesenangan duniawi, oleh karena orang percaya sibuk dengan urusan dunia,
Oleh karena orang percaya lebih mengabaikan firman Tuhan dan tidak rajin berdoa, tidak rajin membaca firman Tuhan, maka di dalam hati orang percaya itu menjadi lebih siap untuk kehadiran roh jahat. Nah, ini yang akan menjadi bahaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika iblis merasuki jiwa orang-orang yang percaya dan dia akan tinggal di sana, sehingga kehidupan orang percaya akan menjadi lebih buruk daripada kehidupan sebelumnya, sebelum Kristus datang di dalam kehidupan orang percaya. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa orang percaya masih bisa melakukan sesuatu yang jahat jika dia memberi kesempatan, jika dia memberi celah kepada roh jahat untuk memasuki ke dalam hidupnya. Oleh karena hal ini memungkinkan roh-roh jahat akan kembali membuat keadaan manusia yang percaya itu menjadi lebih parah dari sebelumnya. Dan apabila roh jahat itu kembali dan menilik, ternyata hati orang percaya itu benar-benar kosong dan tidak berpenghuni karena Kristus tidak bertahta dalam hati orang percaya, maka roh jahat akan kembali menghuninya. Dan ketika dia kembali menghuni kehidupan orang yang percaya, bukan hanya satu roh jahat yang akan menghuninya, tetapi dia akan membawa teman-temannya yang lebih banyak, yang lebih jahat, sehingga kejahatannya akan lebih besar daripada sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kuat kuasa Allah Roh Kudus, yang dapat membentengi kita orang-orang percaya dari serangan roh jahat. Hanya dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, saudara dan saya akan dapat memiliki perisai yang kuat, sehingga kuasa gelap tidak akan mampu masuk ke dalam kehidupan kita. Kehadiran roh Allah di dalam kehidupan kita akan melenyapkan kekuatan si jahat, sehingga di dalam kehidupan kita tidak akan dapat dikuasainya. Siapa yang bertahta dalam kehidupan kita, itu tergantung dari keputusan kita. Oleh karena itu, kita orang Kristen seharusnya hari demi hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita tetap ada di dalam naungan kasih-Nya. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Allah. Hidup kita tetap bersih, dan kita dapat menikmati segala berkat yang datang dari Allah secara luar biasa. Karenanya, mari pada pagi hari ini, melalui perumpamaan tentang kembalinya roh jahat, kita menyadari bahwa keadaan kita ternyata masih terus diintip oleh kuasa jahat. Mari kita orang-orang percaya hari demi hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kita ada benteng yang kuat, sehingga kehidupan kita tetap dikuasai oleh Allah, dan hidup kita tetap dapat ada di dalam berkat-Nya sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih segala hal yang Kau nyatakan kepada kami. Ialah firman yang Kau nyatakan pada pagi hari ini boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan kami, dan firman-Mu yang menasehati kami untuk kami boleh rajin berdoa, rajin membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami kerjakan dengan sepenuhnya, supaya di dalam kehidupan kami semakin bertumbuh, dan di dalam kehidupan kami tidak ada celah dari si jahat untuk kembali bertahta dalam kehidupan kami.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka hati untuk-Mu. Kami sungguh-sungguh membuka diri untuk Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah Tuhan di dalam hidup kami, supaya hidup kami dikendalikan oleh Allah, sehingga hidup kami diarahkan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan kita terus berjalan sebagaimana adanya. Di dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada, mari kita tidak patah semangat. Tuhan senantiasa menolong kita semuanya. Dan ketika di hari-hari ini kita boleh mendengar berita bahwa pelonggaran demi pelonggaran sudah dinyatakan, sudah diizinkan kita beraktivitas, tetapi mari kita tidak bertindak sembrono. Mari kita akan tetap jaga diri baik-baik, kita tetap waspada, supaya kita boleh terhindar dari segala sakit penyakit. Mari dalam kehidupan kita tetap rajin cuci tangan, kita tetap memakai masker saat keluar rumah, kita pakai alat pelindung diri yang lain, sehingga hidup kita hari demi hari pun tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pada pagi hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Salam sehat. Tuhan memberkati kita. Salam.